Kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu pidana santet dan sederet pasal ajaib di KUHP baru. Bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Mbak Bivitri dan juga Mas Afif. Baik, kita baca ya Mbak Bivitri dan juga Mas Afif beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Dari Semarang ada Ibu Tika. Untuk aturan yang mengganggu lingkungan, daerah-daerah sudah punya perda yang mengatur hal-hal seperti ini dan perda itu ada sebelum KUHP baru berlaku. Kalau begitu, secara pelaksanaannya nanti penegak hukum harus mengacu yang mana? Satu lagi dari Depok ada Pak Wahyu. Mau tanya soal pasal ketentraman lingkungan ini, apakah juga mengatur acara keagamaan yang pakai ruang publik atau malam-malam pakai pengeras suara? Tapi nanti kalau kita protes, bisa-bisa kita yang diproses. Baik, mohon tanggapannya dari Mbak Fitri terlebih dahulu, lalu lanjut Mas Afif. Silakan Mbak Fitri. Iya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya seru-seru ya, Mbak, konkret-konkret, jadi saya senang nih. Dari Bu Tita, mana yang akan diproses terlebih dahulu? Jadi gini, kalau perda itu biasanya secara sistem hukum kita tidak boleh memberikan sanksi lebih dari 6 bulan kurungan dan 50 juta rupiah denda gitu. Nah, itu ada dalam undang-undang pemerintahan daerah. Itu satu tuh yang saya harus beritahu supaya kita dapat konteksnya. Nah, jadi biasanya kalau ada laporan dan ini udah berlaku misalnya nanti ya 2026 bulan ini, bulan Agustus gitu. Maka biasanya tuh polisi pasti akan terlebih dulu melihat ada pasal yang relevan atau tidak dalam KUHP. Karena polisi itu tugasnya memang penegakan hukum nasional. Kalau kita lapornya ke polisi ya. Nah, biasanya perda itu akan masuknya ke hal-hal yang diaturnya atau sifatnya ketertiban umum dan oleh penegak hukumnya itu disamakan dengan penegak hukum yaitu Satpol PP gitu. Nah, jadi kalau dalam situasi seperti itu biasanya penegak hukum akan menimbang mana yang lebih sesuai unsur-unsurnya, mana yang lebih dipenuhi, dan yang kedua juga relevansi dengan tugas mereka. Jadi kalau kita lapornya ke polisi, kemungkinan besar Bu Tita akan mendapatkan sanksinya sesuai dengan KUHP, bukan perda. Gitu. Karena itu tadi tuh, perda sih dugaan saya, perda juga kalau urusannya lingkungan segala macam, mungkin dia akan lebih masuk ke hal-hal yang sifatnya ketertiban. Dia bukan hukum pidana, karena levelnya hanya peraturan daerah. Nah, kemudian yang soal itu ketentraman lingkungan tadi ya, ini juga pasal yang sangat menarik, karena tadi saya bongkar-bongkar, memang ketemu juga tuh. Jadi ada pasal ketentraman lingkungan itu misalnya ada dipidana untuk kategori 2 itu berapa ya, saya lupa, 50 juta kalau nggak saya. Itu membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari, atau juga ada yang pesta-pesta tanpa izin dan seterusnya, yang sebentar ya, itu semua bisa masuk kategori pidana gitu. Tapi ya itu tadi, kita memang seringkali harus mengukur-ukur satu, apakah memang itu diperlukan. Dan betul, bisa jadi orang, ini kan kita sekarang sering menggunakan sistem hukum kita secara salah ya menurut saya. Kita tuh suka lapor-melapor, itu betul sekali. Jadi bisa aja tetangga kita yang kesel karena dilaporin, dia punya uang, dia bisa bayar advokat, dia lapor balik ke kita misalnya soal pencemaran nama gitu. Itu resiko itu sangat mungkin terjadi. Jadi memang kita harus menghitung itu semua, tapi saya kira adanya pasal ini sebenarnya gunanya adalah untuk menjaga ketertiban, dan toh tidak semua hal harus masuk ke wilayah hukum pidana. Nah, kira-kira begitu tanggapan singkat saya. Baik, terima kasih Mbak Bivitri. Silakan dari Mas Afif, boleh ditanggapi juga. Ya, jadi saya meneruskan sebenarnya yang tadi saya mention soal bagaimana ada definisi yang tidak merata. Ya, Mas Afif mungkin bisa di off cam saja kali ya, supaya suaranya terdengar jelas, maaf. Silakan. Oke, baik. Oke, sudah terdengar jelas? Ya, silakan Mas Afif, boleh dilanjut. Oke, jadi di dalam perda soal yang
Ya, halo. Ya. Soal Perda Ketertiban Umum misalnya yang diriset oleh LBHM gitu ya awal tahun ini. Itu salah satu problemnya adalah adanya tumpang tindih kewenangan aparat antara misalnya kewenangan aparat penegak hukum yang tunduk kepada pemerintah daerah dan juga kewenangan aparat kepolisian yang berlaku secara nasional. Nah, ini yang sebenarnya kenapa bisa sampai muncul kewenangan seperti yang tumpang tindih tersebut. Sehingga seringkali gitu ya ketika ada persoalan di daerah, polisi bisa bisa ikut gitu ya. Misalnya penggusuran gitu. Kenapa ada polisi? Karena ini kan padahal sebenarnya ini adalah persoalan Perda gitu, penegakan Perda yang mana tanggung jawabnya ada di daerah gitu, ada di Satpol PP gitu. Nah, meskipun memang ada beberapa aturan yang melegitimasi hal itu, tapi kalau misalnya tidak diatur secara jelas dan spesifik, itu akan menimbulkan clash lagi gitu. Atau misalnya mengancam juga persoalan mengenai upaya paksa, penangkapan, penahanan, atau penyitaan gitu itu juga seringkali bermasalah ketika ditertibkan atas nama peraturan daerah gitu ya. Nah, makanya saya melihat bahwa perda-perda yang yang berlaku saat ini emang sepertinya ini karena abainya juga pemerintah, balik lagi saya. Misalnya di Kemenkumham dan Kemendagri gitu ya yang punya tugas untuk supervisi, asistensi itu ternyata tidak dijalankan misalnya atau minim gitu kan. Sehingga ketika misalnya ada peraturan daerah yang sedikit nyeleneh atau tidak sinkron dengan peraturan di atasnya atau ada peraturan daerah yang mengancam kebebasan sipil, itu lolos gitu. Nah, makanya ini harus jadi perhatian juga Kemenkumham Kemendagri terkait dengan perda-perda yang seperti itu di lapangan gitu. Misalnya yang tadi kalau ada pengaturan tentang toa masjid atau pengaturan tentang busana, jam malam dan sebagainya itu harus ditindaklanjuti itu. Bagaimana nanti implementasinya gitu atau dari segi proses pembahasan peraturan daerah itu selama ini itu gimana nih kok bisa sampai muncul peraturan daerah seperti itu gitu. Karena kita juga sebenarnya hopeless juga ya Mbak dengan adanya perda-perda seperti itu. Kenapa? Karena seringkali kalau misalnya kita uji peraturan daerah itu ke Mahkamah Agung, karena kan yang punya kewenangan untuk menguji perda itu kan si Mahkamah Agung semata gitu ya di sistem hukum kita itu. Itu sering. Ya. Baik. Baik Mas Afif. Halo? Iya. Oke, baik Mas Afif dan juga Mbak Bivitri, ini juga karena waktu yang gitu, mental gitu. Nah, terbatas. Itu ke dalam persoalan substansinya gitu. Nah, itu yang saya pikir itu juga perlu diperbaiki soal bagaimana challenging nanti ketika Perda bermasalah dengan peraturan yang di atasnya mengancam kebebasan sipil. Mungkin itu, Mbak. Baik Mas Afif dan juga Mbak Bivitri begitu ya. Ini sudah di ujung acara juga. Tadi kan ada kemungkinan gitu ya saling lapor oleh masyarakat tadi sempat disampaikan. Juga ada kekhawatiran pasal-pasal multitafsir dan juga sulit pembuktiannya ini berpotensi yang nantinya bisa memicu konflik dalam masyarakat dan juga nantinya bisa membuat ruang persekusi. Nah, dari Anda berdua, dari Mbak Bivitri dan juga Mas Afif, seperti apa Anda melihat kekhawatiran ini? Apakah ini beralasan? Silakan bisa dari Mas Afif dulu, ditutup oleh Mbak Bivitri, silakan. Iya, saya pikir sangat beralasan karena kita tidak ingin kehilangan sedikit pun kebebasan sipil kita. Kita tidak ingin kehilangan kemerdekaan kita dalam menyatakan pendapat di muka umum, termasuk mengkritik beberapa sikap penguasa, presiden, wakil presiden, ataupun pejabat-pejabat publik lainnya yang kemudian diancam, dikriminalisasi dengan KUHP. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kita pun juga kalau konsepnya tadi di awal kita ingin dekolonisasi, jadi pasal-pasal yang masih mempertahankan kolonial itu semestinya dicabut. Nah, misalnya soal penerapan pidana mati gitu ya, yang mungkin sudah diulas oleh KBR, kenapa masih bertahan? Terus yang ketiga soal sinkronisasi dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya, kenapa masih muncul di dalam KUHP baru? Sementara ada peraturan yang lebih sektoral lagi, yang lebih spesifik, misalnya di dalam KUHP baru soal narkotika, kenapa bisa masuk seperti pasal penguasaan?
dan juga beberapa pasal-pasal yang lainnya yang itu luput. Jadi sangat beralasan ketika publik mengkhawatirkan KUHP baru ini mengancam juga kita semua gitu. Makanya tagar semua bisa kena itu masih relevan gitu. Selama KUHP baru itu belum ditinjau ulang. Makanya kita menilai presiden yang baru ataupun misalnya pemerintah selama ini itu harus mengevaluasi KUHP baru itu. Iya. Kira-kira itu. Baik, mohon maaf sekali karena juga waktu sangat terbatas. Dari Mbak Bivitri bisa disampaikan juga sekalian menutup siaran Ruang Publik kita pagi hari ini. 1 menit, silakan Mbak Bivitri. Ya, jadi tentu saja kita harus terus menyuarakan nih perhatian pada KUHP ini, karena memang selama penegakan hukum kita masih seperti yang sekarang, maka akan banyak sekali masalah. Selalu perumus tim KUHP bilang ya udah kita harus selesaikan dan seterusnya. Betul, makanya itu di satu sisi betul, tapi di sisi lainnya selama sistem penegakan hukum kita masih seperti ini, maka yang akan diuntungkan hanya 2 kemungkinan. 1, dia punya kekuasaan, artinya orang yang petinggi-petinggi begitu ya, seperti misalnya Pak Luhut menggunakan KUHP untuk membungkam Fathia dan Haris. Kemungkinan kedua adalah orang-orang yang punya uang. Jadi dia bisa, saya kira udah bukan rahasia lagi, kita bisa dengan mudah membuat, entah memviralkan atau dengan menggunakan uang, itu bisa membuat penegakan hukum nurut dengan kita gitu, entah menggunakan advokat ternama, ataupun melakukan hal-hal yang melanggar hukum sebenarnya untuk mendorong kasus kita. Gitu. Jadi selama ini masih ada, maka KUHP akan terus-menerus bermasalah, makanya kita harus fokus sekarang juga ke reformasi penegakan hukum, termasuk pembenahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu, Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, Mbak Bivitri Susanti dan juga Mas Afif Abdul Qoyim untuk waktunya di Ruang Publik KBR dengan tema pidana santet dan sederet pasal ajaib di KUHP baru. Akhirnya saya, Naomi Liandra, harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.